Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 5B, jurusan Administrasi Publik, mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan proses industrialisasi di Indonesia dalam perspektif ekonomi politik. Simak videonya ya. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakangnya, yang dimana industrialisasi merupakan tahap penting dalam usaha negara-negara berkembang meningkatkan kemakmurannya, termasuk juga mengatasi masalah-masalah pengangguran serta meningkatkan produktivitas kerja sebagai salah satu penyebab rendahnya pendapatan. Pada umumnya, negara-negara berusaha mengembangkan industri yang mendapat menghasilkan dalam waktu relatif pendek serta dapat menghemat devisa. Karena itu, pilihannya kerap kali jatuh pada usaha lebih dulu mengembangkan industri subsidi impor. Hal ini dirasakan oleh hampir semua negara berkembang. Oleh karena itu, perkembangan tahap awal relatif cepat, kemudian makin lambat, tatkala periode mudah dan dilindungi harus dilepaskan. Ternyata hanya sedikit negara berkembang yang dapat termasuk negara industri baru. Selanjutnya kita membahas tentang landasan teori. Di sini ada industrialisasi menurut pandangan konvensional atau yang sering disebut conventional view, yang dimana tujuan dari bagian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana konsep industrialisasi bisa berkembang dan diterapkan oleh sebagian besar negara di dunia, dimulai dari pengalaman negara-negara barat dan kemudian diterapkan pada perekonomian Asia. Bagian ini dimulai dengan menjelaskan apa yang disebut dengan universalis trajectory atau cara-cara industrialisasi bisa tersebar ke seluruh dunia. Dan dua mitos yang mendukung pandangan ini yaitu konsep spesialisasi dan konvergensi penggabungan. Selanjutnya kita akan bahas di sini ada pengelompokan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan dalam dunia industrialisasi yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi secara kuantitatif adalah sama seperti fenomena kualitatif. Menurut ekonomi murni, kata perkembangan ekonomi memiliki arti perubahan kuantitatif, yang dimana hal ini berarti kenaikan signifikan pada tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita meski terdapat pertumbuhan populasi penduduk dan ada tenaga kerja ataupun input lain yang penggunaannya bergeser dari sektor pertanian ke sektor lain yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Selanjutnya, revolusi industri terjadi pada abad 19 yang bisa disebut juga sebagai zaman mesin. Sebelum terjadi revolusi industri, semua barang diproduksi menggunakan tangan atau yang disebut secara manual, sehingga tempat pengolahan tidak terlalu besar dan biasanya terdekat dengan rumah pemilik usaha. Meskipun kuantitas produk yang dihasilkan relatif sedikit karena jumlah pekerja yang sedikit, namun terjadi hubungan ikatan emosional baik ataupun buruk yang erat antara pekerja dengan pemilik usaha. Lalu di sini ada krisis politik dan pilihan strategi, di mana pada periode ini ketika aturannya ada terkait dengan kegagalan pemerintah sehingga mungkin terjadinya banyak perubahan institusi. Nah, pada kondisi ini juga kemungkinan yang baru akan menyatakan bahwa rezim sebelumnya itu telah gagal dan berusaha untuk menemukan kebijakan alternatif yang lainnya. Lalu di sini ada industrialisasi Indonesia, di mana pada proses perubahan sosial ekonomi pada industrialisasi Indonesia ini yang mengubah di mana sistem pencaharian masyarakat itu yang tadinya dari agraris, lalu mereka berpindah menjadi masyarakat industri. Ini juga dijelaskan bahwa sejak zaman kepemimpinan Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto itu membuka cakrawala baru bagi negara Indonesia pada bidang ekonomi dan politik, di mana yang tadinya kondisi perekonomian kita sangat parah, terjadinya banyak inflasi yang tinggi, sehingga mereka itu membuat kebijakan dan terbitlah kebijakan baru pada bidang ekonomi dan politik, sehingga dapat membantu perekonomian di Indonesia itu sangat membaik. Ini juga dijelaskan bahwa sejak zaman
kepemimpinan Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto itu membuka cakrawala baru bagi negara Indonesia pada bidang ekonomi dan politik, di mana yang tadinya kondisi perekonomian kita sangat parah, terjadinya banyak inflasi yang tinggi, sehingga mereka itu membuat kebijakan dan terbitlah kebijakan baru pada bidang ekonomi dan politik, sehingga dapat membantu perekonomian di Indonesia itu sangat membaik. Nah, di sini ada orientasi kebijakan ekonomi politik itu pada Orde Baru itu seperti ayunan. Pada hal ini yang membuat sulitnya mengambil sebuah generalisasi yang kuat, di mana pada masa ini pula banyak terjadinya privatisasi perusahaan domestik dan nasionalisasi perusahaan asing pemerintah. Itu terus berupaya untuk mencapai kemandiriannya pada ekonomi dengan harapan perusahaan tersebut itu dapat melakukan diversifikasi ke sektor usaha yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan dalam dunia industrialisasi. Pada masa ini, penemuan-penemuan baru yang penting dalam sejarah banyak ditemukan. Pada masa Renaissance, penggunaan bubuk maisui sangat meluas. Mesin cetak banyak ditemukan dan pengolahan berbagai bahan. Mesin tangan menjadi sederhana dan sangat efisien. Pada tahun 1769, James Watt menemukan mesin uap, dan dengan adanya mesin ini, daya mesin menjadi tidak tergantung kepada pengoperasian langsung oleh tangan. Metode ini diterapkan pada tempat kerja dan terjadi peningkatan produksi barang. Dengan peningkatan produksi, maka kegiatan perdagangan juga tumbuh yang diikuti dengan perpindahan tempat usaha ke lokasi yang jauh dari rumah pemilik usaha. Sehingga jarak antara pemilik dan pekerja menjadi lebar. Inti dari teori ini adalah susunan institusi dari sebuah negara yang memfokuskan pada perkembangan akan menjadi konvergen secara perlahan-lahan, karena industrialisasi tergantung pada difusi dari produk teknologi dan peranan kuat dari teknologi dalam membentuk kemampuan pembagian kerja tenaga kerja dan struktur kekuasaan. Selanjutnya ada politik pada industrialisasi. Pada bagian ini akan digambarkan bagaimana industrialisasi dipahami sebagai proses politik yang esensial, di mana pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sebuah struktur industri. Ada industrial order. Industrial order adalah kumpulan dari ide, sistem, peraturan, undang-undang, dan institusi yang mengatur serta menentukan outline dari cara-cara yang digunakan untuk memproduksi barang, dan administrasinya sering diciptakan ketika terjadi gangguan pada organisasi dan terjadi strategi yang ambigu dari formasi industri. Industrial order berisi aturan dari dasar untuk cara transaksi yang dapat diterapkan yang akan memberikan peningkatan pada mekanisme perusahaan dan pemerintah, seperti pasar dan hierarki. Singkatnya, industrial order adalah pola pikir yang disusun secara politik dan sosial yang menciptakan latar belakang yang berisi daftar spesifik yang muncul dari mekanisme pemerintah, pasar hierarki atau jaringan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Di sini ada industrialisasi tidak bisa secara sederhana dianalisis sebagai usaha untuk meraih efisiensi. Dengan adanya halangan berupa endemol, maka proses tersebut bisa menjadi proses produksi atau proses sosial. Hal seperti ini terjadi dalam pandangan neoklasik. Selain itu, perkembangan ekonomi melalui industrialisasi adalah isu sosial politik yang di dalamnya terdapat konflik dan kompromi. Juga dominasi dan subordinasi dari kekuatan yang berbeda, baik dari dalam maupun dari luar aparatur negara. Ini merupakan proses dari usaha oleh pihak-pihak yang terlibat, apakah mereka adalah sebuah negara atau wilayah bagian. Di sini ada industrialisasi tidak bisa secara sederhana dianalisis sebagai usaha untuk meraih efisiensi. Dengan adanya halangan berupa endemol, maka proses tersebut bisa menjadi proses produksi ataupun proses sosial. Hal seperti itu terjadi dalam pandangan neoklasik. Selain itu, perkembangan ekonomi melalui industrialisasi adalah isu sosial politik yang di dalamnya terdapat konflik dan kompromi.
juga dominasi dan subordinasi dari kekuatan yang berbeda baik di dalam maupun di luar aparatur negara. Ini merupakan proses dari usaha oleh pihak-pihak yang terlibat, apakah mereka adalah sebuah negara atau wilayah bagian, perusahaan ataupun bahkan pekerja yang menyusun sekumpulan solusi untuk menyelesaikan masalah yang harus dihadapi oleh lingkungan industri mereka. Jika perkembangan terjadi secara pesat cepat, maka isu itu disebut sebagai alokasi industri, dan hasil atau hubungan institusional disebut industrial order. Sekali industrial order dibuat, maka struktur dasar dari order ini berarti kestabilan atau telah terinstitusionalisasi melalui kepentingan dan ide-ide yang membantu menjaga produksinya. Materi selanjutnya yaitu periode orientasi kebijakan. Yang pertama, periode sampai dengan tahun 1966. Di masa ini, pemerintahan sangat aktif campur tangan dan lebih memilih untuk fokus ke dalam negeri dalam mengembangkan strategi industri. Yang kedua, periode stabilisasi dan rehabilitasi 1967 sampai 1972. Selama periode ini, kebijakan ekonomi lebih banyak berfokus pada stabilisasi harga dan mengembalikan pertumbuhan. Intinya, masa ini ditandai dengan pergeseran dari ekonomi yang tertutup ke ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pasar. Yang ketiga, periode boom minyak 1973 sampai 1981. Di tahun 70-an, terutama setelah terjadinya lonjakan harga minyak, sangat sulit untuk bilang kalau ekonomi Indonesia itu benar-benar ke pasar. Yang keempat, periode liberalisasi 1986 sampai 1997. Dekade ini penuh dengan sinyal campur aduk. Di satu sisi, Orde Baru menunjukkan komitmen politik untuk perdagangan bebas internasional dengan menyetujui AFTA, APEC, dan WTO. Namun di sisi lain ada juga kebijakan-kebijakan yang sangat campur tangan dan anti pasar, seperti pengaturan tata niaga beberapa komoditas, pembentukan BPPC, proyek mobil nasional, serta dukungan finansial dan politik yang kuat untuk IPTN. Yang kelima, periode krisis dan pemulihan 1997 sampai 2004. Krisis di Indonesia dimulai pada tahun 1997 dan bertambah besar pada sektor industri. Yang keenam, periode pemulihan dan pengembangan 2005 sampai 2009. Tahun 2005 sampai 2009 adalah masa pemulihan dan pengembangan industri setelah krisis. Fokus utama saat itu adalah revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri agar bisa bersaing dengan pendekatan klaster. Selanjutnya, kesimpulan. Indonesia masih punya tantangan besar, yaitu ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan komoditas utama seperti minyak, gas, dan batubara. Globalisasi memang mempengaruhi perkembangan industri di Indonesia, tapi juga bikin ketergantungan pada pasar internasional dan investasi asing semakin besar. Proses industrialisasi di Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan antar daerah. Sementara Jawa dan Sumatera berkembang pesat dalam sektor industri, banyak daerah lain, terutama di luar pulau-pulau besar, masih tertinggal. Ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan antar wilayah dan menghambat pemerataan hasil pembangunan. Nah, jadi peran negara sangat penting dalam mendorong industrialisasi lewat kebijakan fiskal, moneter, serta penyediaan infrastruktur dan insentif untuk industri besar. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan peningkatan infrastruktur jadi faktor kunci untuk mendukung proses industrialisasi yang berkelanjutan. Sekian materi yang dipresentasikan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.